اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anam. Alhamdulillahi kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ahadan somadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita,
yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dijadikan kita sebagai manusia. Ini adalah anugerah yang besar yang harus kita jaga, sehingga kalau kita menjaga nikmat ini, Allah akan senantiasa tetapkan, kekalkan nikmat tersebut kepada kita. Di dalam kitab Al-Hikam, Imam Ibnu Athaillah Sakandari beliau mengatakan, wa man lam yashkur 'alan ni'ami qad ta'arrada li zawaliha. Orang itu kalau tidak syukur atas nikmat Allah, maka ketidaksyukurannya adalah cara Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nikmat tersebut dari orang itu. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jangankan untuk membayarnya kita kepada Allah, menghitungnya pun kita tidak akan pernah mampu atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian beliau mengatakan, wa man syakaraha 'alan ni'ami qad qayyada bi'iqaliha. Orang itu kalau syukur atas nikmat Allah, maka syukurnya itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala menetapkan, mengekalkan, mengabadikan nikmat tersebut di dalam hati kita. Kalau Imam Ghazali mengatakan, apa yang dimaksud dengan syukur? Syukur itu sayyidul mafqud wa qayyidul mawjud, yaitu mengekalkan yang sudah ada, menarik yang belum datang. Jadi kalau kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka yang sudah sampai dalam diri kita itu akan kekal, yang belum ada itu datang. Dan nikmat tertinggi Allah berikan, jadikan kita sebagai manusia yang tinggal di dunia. Manusia ini jangankan orang berimannya, maka manusianya sendiri itu dia lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lain. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang pertama, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menjadikan manusia dengan sebaik-baiknya penciptaan. Manusia dengan malaikat lebih mulia manusia, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan seluruh para nabi dari kalangan manusia. Tidak ada yang dari kalangan malaikat. Bahkan dikatakan dalam riwayat, manusia itu kalau sudah senantiasa taatnya sempurna kepada Allah, maka ketaatan malaikat pun akan kalah dengan taatnya manusia. Tetapi sebaliknya, ketika manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, balhum adol, Allah mengatakan dia lebih buruk daripada binatang. Dan manusia ini, Masya Allah, sangat sempurna. Apalagi kalau manusia punya iman. Kalau manusia, kalau kita sebagai hamba, Allah jadikan kita sebagai manusia dan punya iman, maka kemuliaannya di atas yang lain lagi. Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia paling takwa, manusia yang paling punya derajat, bukan manusia yang bisa ngelihat jin. Kalau kita pengen ngelihat jin tuh, itu bukan salah satu kemuliaan. Artinya kita pengen punya derajat kayak ayam, karena ayam itu kan bisa ngelihat jin. Nabi bilang, kalau kamu mendengar kokokan berkukuknya ayam di waktu subuh, maka dia telah melihat malaikat turun. Kalau dia berkokok di waktu malam, berarti dia telah melihat iblis. Jadi kita yang sudah nggak bisa ngelihat, nggak usah pengen tahu, pengen ngelihat, nggak usah. Ya udah, ngapain juga. Dan itu bukan termasuk bagian dari kemuliaan. Sama sekali bukan termasuk bagian dari kemuliaan. Mulia itu letaknya pada takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling tinggi derajatnya di hadapan aku adalah mereka yang punya sifat takwa. Manusia punya iman, manusianya aja sudah mulia, apalagi punya iman. Apalagi kalau dia punya ilmu.
maka lebih mulia lagi. Jadi nanti derajat paling tinggi di surga adalah derajatnya manusia setelah para nabi adalah derajatnya orang-orang beriman yang punya ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya orang beriman dan yang punya ilmu. Maka ilmu itu lebih penting daripada segala-galanya. Imam Syafi'i mengatakan, "Thalabul ilmi sa'ah afdalu min qiyamil lail." Menuntut ilmu sebentar itu lebih aku sukai, lebih baik daripada kita sholat semalaman suntuk. Kenapa demikian? Karena menuntut ilmu hukumnya adalah wajib. Sementara sholat kita semalaman suntuk terhitung sunnah. Dan sifatnya manusia itu berubah-ubah. Ya. Jadi kalau seumpama manusia diciptakan yang dia punya sifat berubah, itu wajar, itu namanya sifat a'rad basyariyah yang pasti akan wujud dalam kehidupan manusia itu sendiri. Apalagi dalam urusan dunia. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka wajar kalau orang itu terkesan dengan dunia. Maka orang yang cerdas itu adalah orang yang mengetahui apa tujuan Allah menciptakan dirinya di dunia, untuk apa dia. Makanya Nabi bersabda, "Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah." Kata Nabi dalam hadis sahih, dunia itu Allah ciptakan buat kalian, sementara kalian diciptakan oleh Allah untuk agama, untuk akhirat. Jadi kita harus tahu tujuan kita. Ada tujuan hidup, ada maksud hidup. Ya, maksud hidup kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Ya. Jadi maksud tujuan hidup kita bagaimana Allah ridha kepada kita. Tujuannya kita pupuk amal sebanyak mungkin di dunia ini. Orang tuh kalau tidak bisa menggunakan kesempatan yang sebentar di dunia untuk dia taat, maka dia akan menjadi orang yang paling menyesal selama-lamanya di sana. Imam Ahmad ibn Hanbal beliau mengatakan, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia itu sebentar banget. Dunia itu sebentar, sangat sebentar. Bahkan kata Nabi, dunia antara aku dengan hari kiamat jaraknya seperti waktu sholat maghrib, waktu sholat asar dengan waktu sholat maghrib. Itu 14 abad yang lalu. Sudah sedekat itu. Kalau sekarang ya udah mau mendekati komat. Jadi orang yang tidak mau berpikir di dunia, maka dia tidak akan merasakan kenikmatan nanti di tempat yang kekal. Ad-dunya sa'ah, dunia itu sebentar. Faj'alha ta'ah, maka jadikan yang sebentar ini untuk taat. Makanya kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, innallaha khalaqad dunya salasata ajza. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia atas 3 bagian. Yang pertama juz'un lil kafir. Dunia bagian pertamanya untuk orang kafir. Yang kedua wa juz'un lil munafiq. Bagian keduanya dunia Allah jadikan ini untuk orang munafik. Yang ketiga wa juz'un lil mu'min. Bagian ketiganya dunia itu Allah ciptakan buat orang beriman. Ini gimana ceritanya ini? Kenapa orang beriman Allah Subhanahu wa taala posisikan sebagai bagian yang 3? Karena ada 2 perkara yang ketika Allah menciptakan, dari mulai diciptakan gak Allah lihat. Ingat-ingat nih, ada 2 perkara yang mulai Allah ciptakan gak Allah lihat sampai dia dihancurkan. Yang pertama adalah dunia. Sehingga Nabi mengatakan, lau kanatid dunya indallahi junahu ba'udah. Kalau seumpama dunia di sisi Allah itu ada harganya, walaupun harganya itu ada harganya sebelah sayap nyamuk, masaqal kafir syurbatan minal ma, au kama ja'a fil hadis. Maka sungguh kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala
tidak akan memberikan kepada orang kafir walaupun hanya seteguk air. Nah sekarang dunia ini Allah berikan kepada mereka lebih banget. Artinya kan benar-benar gak ada harganya, sangat gak ada harganya. Makanya Nabi mengatakan di dalam kitab Busyrul Kaib, karyanya Imam Suyuti, beliau mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu kafir. Dunia itu surganya untuk orang beriman. Dunia itu penjaranya orang beriman. Sementara surganya untuk orang-orang kafir. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Lil kafir yatamatta. Bagian dunia yang pertama itu buat orang kafir yatamatta, yaitu mereka untuk bersenang-senang, dikasih sama Allah. Semuanya dikasih. Hampir rata-rata mereka-mereka yang Allah berikan dunia adalah mereka-mereka yang gak kenal Allah. Semuanya hampir rata-rata. Walil munafik yatazayyan. Bagian dunia nomor 2 untuk orang munafik adalah untuk apa? Untuk berhias. Amal itu bukan untuk Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati orang munafik itu ada 3. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sifat orang munafik yang pertama, kalau sholat dia malas. Bayangin gimana dengan orang yang nggak sholat. Allah telah mensifati orang munafik kalau sholat malas. Yang dimaksud dengan malas ini bagaimana? Ai bi ta'khiri waqtiha, mengakhirkan waktunya. Zuhur jam 12 pas, antar ajalah, santai. Berarti tandanya sifat-sifat munafik wujud dalam dirinya. Coba introspeksi dari antum semua. Maka kata para ulama, munafiknya di zaman Nabi dengan orang yang paling taatnya di zaman sekarang, kita kalah. Abdullah bin Ubay bin Salul, Sayyidul Munafiqin, pimpinannya orang munafik, dia kalau sholat datangnya sebelum azan sholat. Antum? Sebelum azan sholat berkumandang, dia sudah datang ke masjid. Kita datangnya kalau imam sudah salam. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yang kedua apa kata Allah? Yuraunan nas wala yuraunan nas. Kalau beramal untuk manusia, pengennya kesohor aja, pengennya dapat sanjungan, pengennya dapat pujian, ya kan? Atau enggak, kalau enggak kesohor, dalam hatinya tuh ada sifat ujub. Ujub itu bangga diri yang enggak disebutkan oleh orang lain. Berat banget itu. Itu masjid tuh amalnya hidup 24 jam. Ta'limnya jalan. Kalau ada tamu datang insya Allah. Dalam hatinya, iyalah saya itu. Tapi nggak mau disebut sama orang lain, enggak. Bedanya wujub dengan takabur. Kalau takabur tuh dia kesohornya dibicarakan oleh orang lain. Kalau wujub itu kesohornya dalam hatinya sendiri. Dan dua-duanya penyakit hati itu. Jadi nggak ada yang betul. Terus yang ketiga sifatnya orang munafik apa? Wala yazkurunallaha illa qalila. Dan tidaklah mereka berzikir kecuali hanya sedih. Tidaklah mereka mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Wah, kalau kita ini udah bukan lagi munafik. Untuk saat ini apa ya namanya? Yang pantas buat kita nih. Mau tidur lihat handphone, bangun tidur handphone. Mana Allahnya? Coba. Katanya mau hidup bahagia, sementara yang menciptakan bahagia kita nggak dekati. Katanya pengen hidup sukses, sementara yang menciptakan kesuksesan kita nggak mau ingat. Kita sibuk memikirkan sesuatu yang belum pernah terjadi. Sibuk memikirkan sesuatu yang padahal itu adalah tanggungannya Allah. Ya kan? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara nasihatnya Luqman Hakim kepada anaknya adalah, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan kau sekali-kali menyekutukan Allah. Yang kedua yaitu aqimis shalah, tegakkan salat. Yang ketiga wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Punya akhlak yang baik. La nas'aluka rizqa
nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Jangan memikirkan meminta tentang rizki, itu udah jadi urusan saya, kata Allah. Sayyidina Abdullah bin Umar ketika menjelang wafatnya, Pak, Ibu, beliau ini seorang raja yang sangat adil, banget adilnya. Saya punya kitab itu, punya ceritanya beliau. Itu saking adilnya beliau di dunia, harimau dengan kucing tuh makan satu nampan. Nggak ada pertengkaran di mana-mana. Tidak ada anak yang melawan orang tuanya, tidak ada orang yang teriak di pasar, tidak ada. Saking adilnya Sayyidina Abdullah bin Umar. Sampai saking adilnya beliau itu, pada masa beliau menjadi pemimpin, satupun manusia tidak ada ceritanya kakinya manusia yang tergigit oleh semut. Saking adilnya. Saking adilnya. Ada sekarang pemimpin bilang, saya adalah Umar bin Khattab. Umar-umaran. Ketika beliau sakaratul maut, maka beliau menghibahkan semua hartanya. Menghibahkan semua hartanya beliau. Sehingga sebagai menterinya ada orang-orang yang dekat dengannya datang, wahai Abdullah, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau tidak menyisakan hartamu untuk ahli warismu? Kata beliau apa? Buat apa saya tinggalkan harta untuk ahli waris saya? Kalau mereka taat, Allah yang menjamin untuk mereka. Bukannya Allah telah berfirman, wa huwa yatawallas shalihin. Allah telah menjamin harta, Allah telah menjamin rezeki untuk orang-orang yang soleh. Sementara kalau mereka nggak taat, berarti aku telah memberikan fasilitas ketidaktaatan kepada Allah untuk anak-anakku. Bagaimana aku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itulah kalau iman tuh kalau sudah masuk dalam hati kayak begitu. Sama seperti Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Ketika beliau menjelang wafatnya, qalu, bagaimana ayatnya itu di akhir surat Al-Baqarah di juz 1? Itu qala idza hadara Yaqubal maut itu qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Dikumpulkan semua anak-anaknya. Wih, bapak mau bagi warisan? Enggak. Nabi Yakub kan termasuk nabi yang kaya raya. Ketika beliau mengumpulkan anaknya, beliau bertanya kepada anaknya, apa yang kalian sembah nanti setelah peninggalku? Maka mereka mengatakan apa? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Kami akan menyembah sebagaimana Tuhan yang kau sembah dan sebagaimana kakek-kakek kami sembah, yaitu Nabi Ibrahim. Kalau kita kumpul, ini punya ngkong di sini, ini punya di sini. Padahal itu bukan hartanya kita, udah hartanya orang lain. Kemarin saya baca fadilah sedekah. Kata Nabi, sedekah yang paling baik itu adalah sedekah ketika nyawa kamu masih di bawah telapak kaki. Artinya masih jauh dengan kematian. Ketika kamu sudah mendekati sekarat dan kamu bersedekah, Nabi mengatakan dalam fadilah sedekah, itu bukan sedekah milikmu, tapi sedekah miliknya orang lain. Kenapa? Ketika kamu sudah sakaratul maut, maknanya itu harta sudah bukan lagi hartamu, tetapi hartanya ahli warismu. Kenapa kamu berikan untuk orang lain? Coba. Cuman begini manusia. Dengan dunia tuh ngepal dia. Makanya di awal kemarin kita halal bihalal saya sebutkan, manusia itu dasarnya tuh ada 3. Sifat dasarnya manusia tuh ada 3. Yang pertama Allah mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu Allah ciptakan punya hati yang suka berubah-ubah. Wa idza massahu syarru jazua. Kalau lagi susah dia ngeluh. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Ini kenapa cobaan banyak banget ini ya Rabb? Allah kasih kenikmatan nih. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dia sudah dikasih kenikmatan, dikasih harta banyak, dia lupa. Waktu miskin, pokoknya lu kalau misalnya gua kaya, proyek gua tembus, gampang 20%. Dapat nih kenikmatan itu nih. Mana janjinya?
Belum dapat aja udah pelit kayak Pak Awi. Belum dapat Pak Awi tuh. Baru ditanya itu apalagi kalau dapat. Mana orangnya tuh? Iya. Pak Awi kalau dapat 5 triliun bagaimana? Buat saya berapa? Ya enggak lah, lu belum dapat. Padahal belum dapat. Dari mana juga 5 triliun itu duit? Bener kan? Wa idza massahu sarru zazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dia dapat kenikmatan dia menggenggam tuh. Ini sifat dasar nih. Kecuali kata Allah apa? Kecuali orang-orang yang membawa sifat sholat keluar sholat. Beda. Udah keluar dari sifat dasarnya manusia. Jadi dunia itu Allah ciptakan memang untuk berkhidmat kepada kita. Dunia itu Allah ciptakan untuk berkhidmat dia kepada kita. Sementara kita diciptakan untuk berkhidmat untuk agama. Kan Nabi udah berjanji, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungan kamu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki sekeliling kamu. Anak baik, istri soleha, tetangga juga baik, nanti rezeki juga baik. Kalau kita memperbaiki hubungan kita dengan sang pemilik dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki semuanya. Sayyidina Ali mengatakan, lau aslahallahu dinahum, kalau kamu memperbaiki agama kamu, la aslahallahu dunyahum, pasti Allah akan memperbaiki dunia kamu. Jadi kita ini nggak usah perlu capek, nggak usah perlu pusing. Yang penting hubungan kita baik dengan Allah, selesai masalahnya. Selesai banget masalahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berkali-kali menyebutkan dalam Al-Qur'an telah mencela dunia dengan banyak ayat. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memposisikan orang beriman diciptakan di dunia, posisinya adalah nomor 3. Kenapa nomor 3? Karena semua punya aturan, Bapak Ibu. Ada aturan, mau melangkah ke kanan ada aturannya, mau melangkah ke kiri ada aturannya, mau bergerak ada aturannya. Sehingga semua teratur. Aturannya adalah mengikuti caranya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada dasarnya kata para ulama, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, pada dasarnya manusia itu hanya mencari 3 hal dalam hidup. Yang pertama adalah kesenangan yang disebut dengan mata'un. Jadi mata itu adalah kesenangan yang sementara sifatnya. Sifatnya hanya sementara. Karena hidup kita ini hidup yang ringkas, nafas kita ini nafas yang terbatas. Tidak ada ceritanya orang hidup itu selama-lamanya. Nabi Sulaiman kaya raya, seorang nabi. Orang yang paling takwa. Allah Subhanahu wa taala telah panggil beliau. Nabi Muhammad orang yang paling takwa, Sayyidut Tuqa. Orang yang paling dekat dengan Allah. Allah telah panggil beliau. Hidup kita ini hanya terbatas. Ya. Hanya terbatas saja. Maka kesenangan yang dicari pertama adalah kesenangan yang disebut dengan mata'un. Yang sifatnya itu adalah aksesnya harus dapat materi, pangkat jabatan, harta, itu kesenangan semua yang bisa dirasakan oleh hawa nafsu, kata para ulama. Nah ini nggak akan mendatangkan kepuasan. Makanya Nabi mengatakan kalau seumpama anak Adam mendapatkan harta gunung dijadikan emas, dia dapat 1 gunung, dia akan berpikir lagi bagaimana saya akan mendapatkan 2 gunung emas. Bagaimana saya akan mendapatkan lagi 3 gunung emas. Terus dan seterusnya. Sehingga ujung-ujungnya bagaimana? Timbul dalam
hawa nafsunya, timbul dalam pikirannya adalah apa? Tulul amal. Panjangnya angan-angan. Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi beliau mengatakan di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, beliau mengatakan man qasara amaluhu, man tola amaluhu, barang siapa yang terlalu panjang berangan-angan dalam urusan dunia, aqabahullahu ta'ala bi arba'ati asya, maka Allah akan memberikan 4 bencana kepadanya. Kapan timbulnya angan-angan? Ketika cinta dunia. Makanya Nabi mengatakan hubbud dunya wa karahiyatil maut. Efek dari orang yang terlalu panjang angan-angan karena cinta dunia, nanti dia takut mati. Dia bingung, harta ini nanti bagaimana? Nanti saya akan meninggalkan proyek ini, rumah ini, mobil ini, begitu terus. Kata Sayyidina Imam Abu Lais As-Samarqandi, man tala amaluhu aqabahullahu ta'ala bi arba'ati asya. Ingat nih, 4 bencana Allah berikan kepada orang yang panjang angan-angan. Berkali-kali sudah saya sampaikan dulu, Nabi SAW pernah bikin gambar ya Pak ya. Ini biar kita ingat lagi, karena manusia itu kan kenapa disebut dengan manusia, innama sumiyal insan likasratin nisyan. Ya, jadi manusia tuh, mana ini tidak nyala, tidak manusia, disebut dengan dalam bahasa Arabnya adalah insan. Kata para ulama, innama sumiyal insan likasratin nisyan. Kenapa disebut dengan insan? Apa arti dari insan itu? Karena banyak lupa. Jangankan yang tahun lalu, nanti aja pulang beres ngaji perlu ditanya ada berapa 4 perkara yang Allah berikan bagi orang yang panjang angan-angannya. Bingung tuh. Bingung. Nabi SAW pernah mengumpulkan para sahabat, dan Nabi mengumpulkan para sahabat dengan Nabi menggambar begini, gambar ini. Nah, gini nih. Maka kata Nabi, para sahabat bertanya, ini maksudnya apa ya Rasulullah? Yang ini apa nih? Al-maut, mati. Ini mati. Ini mati. Ini al-amal nih. Ini adalah kehidupan. Ini adalah hayah, atau a'rad. Kehidupan. Yang kita di sini nih, ke atas kita mati, ke bawah kita ya jazakallah. Ke belakang kita Jadi kalau seumpama ibu, suami pamit kerja bilang doakan bapak supaya panjang umur, nanti kita ketemu lagi jam 5 sore. Semoga nggak ada apa-apa di jalan. Jangan, amit-amit, jangan ngomong begitu Pak. Malaikat nanti lewat. Malaikat setiap hari datang. Ini ngaji tuh, supaya ngaji tuh kita tahu ilmu. Amit-amit, jangan ngomong matilah. Orang anak masih kecil-kecil. Ya emang apa hubungannya sama mati anak kecil-kecil? Ya kan? Mau ke bawah mati, mau ke depan mati. Ini apa kata Nabi nih? Ini apa nih kata Nabi nih? Ini panjangnya angan-angan. Angan-angannya belum selesai semua, ternyata dia sudah Israilnya sudah datang. Sudah datang. Jadi kita pasti kemana aja mati. Maka orang yang pintar itu kata Rasulullah, al-qaisu mandana nafsahu wa amil lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya untuk berpikir panjang angan-angan. Itu. Dan orang yang cerdas adalah yang kedua, orang yang ingat mati terus. Kata Nabi, ada satu amal yang kamu mengerjakannya pahalanya besar tapi kamu nggak capek. Tanpa wudu, bisa lagi mau tidur, lagi di jalan,
Apa itu? Zikrul maut, yaitu ingat mati. Nabi mengatakan aksiru min dzikri haddamil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian perkara yang menghancurkan kenikmatan dunia kalian, yaitu ingat mati. Apa kata Sayyidina Abu Lais As-Samarqandi? Beliau mengatakan yang pertama ayyataka sala'anit ta'ah. Orang tuh kalau panjang angan-angan, terlalu sibuk dengan duniawi, maka dia akan malas untuk beramal. Pasti. Saya punya kitab namanya Nafaisud Durur, karyanya Syekh Nurdin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Saya pernah belajar sama beliau di Bogor, di Az-Zain. Itu di situ disebutkan dari seorang ulama namanya Syekh Husain Al-Mahluf. Idza sakanatid dunya al-qalba tarhalat minhul akhirah. Kalau di dalam hati seorang hamba sudah masuk dunia, maka dengan sendirinya akhirat akan pergi. Jadi hati itu Nabi mengibaratkan itu seperti mangkuk yang kecil, nggak bisa besar diisi oleh banyak benda. Jadi kalau dunia sudah masuk, ya dengan sendirinya akhirat kabur dan pasti nggak dapat. Akhiratnya nggak dapat, dunianya juga nggak dapat. Tapi kalau kamu senantiasa memasukkan bagaimana kehidupan akhirat, kamu pikir akhirat, maka insya Allah akhirat kamu dapat, dunia juga dapat. Itu udah janji Allah dan itu janji Nabi. Jadi kayak begitu. Jadi kalau orang tuh kalau terlalu sibuk, ujung-ujung nanti dia malas ibadah. Sibuk kerja, nggak ngaji vlog. Aduh sekarang kerjaan sibuk nih. Kan begitu, bukan begitu Bonansa? Makanya saya teringat dauhnya Sayyidina Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan idza asbahta fala tangtadiril masa wa idza amsayta fala tangtadiris sabah. Kalau sudah datang waktu pagi jangan mikirin sore hari, nikmatin aja dengan takwa. Kalau kita kan pagi hari, gimana nanti ya? Sore hari ya, makan apa ya? Terus nanti gimana? Sore. Apalagi nanti 20 tahun yang akan datang. Kan nggak ada yang tahu kan apa yang terjadi kita. Wa ma tadri nafsum madza taksibu goda. Jangankan 20 tahun ke depan, 5 menit yang akan terjadi kita nggak ada yang tahu. Allah Subhanahu wa taala zat huwallazi adhaka wa abka. Dialah zat yang bisa membuat orang bersedih, saat itu langsung orang bisa tertawa. Allah kan begitu, zat maha kuasa Allah itu. Ini orang lagi sedih tiba-tiba ketawa. Orang lagi ketawa tiba-tiba sedih. Ya kan? Kan lagi viral tuh. Yang lagi hajatan bikin walimatul urus, pernikahan, bapaknya mati gara-gara nggak mau ngasih duit ke preman. Berapa menit lalu, berapa jam lalu, itu kan anaknya sungkem, bapak terima kasih, bapaknya yang menikahkan. Ternyata lepas duri mati. Akhirnya dia, kenapa cepat ini? Ya Allah yang buat. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Makanya kata Sayyidina Abdullah bin Umar begitu, idza asbahta fala tangtadiril masa. Kalau datang waktu pagi jangan mikirin sore. Wa idza amsaita fala tangtadiris sabah. Kalau datang waktu sore jangan mikirin pagi. Lu jalanin hidup itu dengan takwa. Udah selesai. Apa yang ingin Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita nikmatin. Makanya kata Sayyidina Hikam, beliau mengatakan al-aqil idza asbah yang duru madza yaf'alullahu bik wal ghafil idza asbah yang duru madza yaf'al. Orang cerdas nih kata beliau, bangun pagi Allah mau buat apa sama saya. Orang goblok nih kata Imam Hikam, gue mau ngapain ya? Kan bedanya kan sama-sama berpikir, cuman bedanya yang satu melibatkan Allah, yang satu enggak. Jadi kita mau jadi orang yang mana ini? Hah? Serius. Ntar bangun tidur lihat handphone,
Mama sih, wah marah-marah. Kamu sih, wah marah-marah. Kan aku bilang apa? Marah. Masya Allah. Makanya Nabi itu nggak pantas buat Nabi itu meninggalkan satu butir kurma di rumahnya untuk besok pagi. Dalam hadis sahih itu Nabi pernah datang ke rumahnya Sayyidatuna Aisyah, jatahnya beliau. Ini saya ngaji sama Gus Yusuf, ngaji Ihya sama Gus Yusuf. Ini bukan uang Pak, masalahnya. Nabi tuh gelisah, kenapa nggak bisa tidur? Balik kanan salah, ke kiri salah, berbaring salah, sholat pun gak khusyuk. Ternyata di dapur rumahnya Sayyidatuna Aisyah masih tersimpan satu butir kurma. Oh, gara-gara satu kurma ini saya gak bisa tidur ini. Apa kata Nabi? Nahnu ma'asyiral anbiya la nuras. Kami adalah kelompok para nabi yang gak mewariskan apa-apa. Keluarkan sekarang. Setelah itu kurma dikeluarkan, baru Nabi bisa tidur nyenyak. Kalau kita kan, ini kasih ya Bu, jangan buat besok. Banyak kan nih kan, menunya banyak nih. Kita punya karyawan, udah 2 aja, 2 kasih 2. Kita buat besok juga aman, buat besok. Istri siapa itu? Istrinya Kukuh. Sambel berhari-hari disimpan itu. Hah? Ya sama aja. Coba. Kan kita begitu, kita itu ya Allah. Masya Allah. Jadi kalau kita pengen ngikutin Nabi itu berat banget, pol beratnya. Urusan ibadah ya kita nggak bisa ikut, urusan masalah harta juga kita nggak bisa ikut, udah susah. Baik, kemudian yang kedua adalah ayyuksirahumu mahufid dunia. Bencana yang kedua, kesedihan terhadap dunia akan terus bertambah pada dirinya. Waliyahzubillah min dzalik. Gelisah terus sama orang tuh. Gelisah terus. Beda sama orang yang santai gitu hidupnya. Tapi kalau kesantaian juga ya agak aneh juga sih. Iya, santai banget. Nauzubillah. Kemudian yang ketiga adalah ayyasir harisan ala jam'il mal, akan menjadi rakus dalam mengumpulkan harta. Firaun contohnya tuh, Qarun, Haman, Abu Jahal. Abu Nawas alim, soleh. Wali di zamannya Abu Nawas itu. Itu namanya kurang baca namanya itu. Ada orangnya ada. Kemudian yang selanjutnya adalah ayyaksu qalbah, akan menjadi keras hatinya, sehingga kalau sudah keras hatinya nggak akan mau menerima kebaikan. Maka yang pertama adalah itu tadi, ya, pada dasarnya manusia itu mencari 3 hal. Yang pertama adalah mata'un, kesenangan yang hanya bisa dirasakan oleh hawa nafsu, yang tidak akan pernah puas dia dapatkan. Kemudian yang kedua falah. Apa itu falah? Kata para ulama adalah kebahagiaan yang hakiki. Itu aksesnya adalah apa? Didapatkannya dengan amal. Beda lu antara bahagia dengan senang. Senang tuh sementara, kalau bahagia bisa selamanya. Dalilnya mana? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah hai Muhammad, nikmat terbesar adalah ketika kamu punya amal, taat, iman kepada Allah, ikut Nabi. Bahagia. Rasanya itu kalau orang tuh sudah amal tuh bahagia. Beda. Kebahagiaannya orang yang taat tuh gak bisa diceritakan. Ya, Masya Allah, tenangnya tuh Masya Allah, dalam hati bahagia tuh. Mana lagi dalilnya? Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bahagia itu letaknya pada amal. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, raja atau tidak raja, punya uang atau tidak punya uang, kalau dia taat kepada Allah, beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kalau kata Gus Yusuf, kehidupan yang baik itu bukan dilihat dari materi, tapi dari kita bisa mengendalikan emosi kita, dari kita bisa taat kepada Allah. Karena Syekh Mutawalli Asy'arawi beliau mengatakan, al-malu huwa adna darajatur rizqi. Harta itu adalah rizki yang paling rendah. Harta itu adalah rizki yang paling rendah. Wal afiyatu hiya tamamur a'la darajatur rizqi. Sementara nikmat sehat, wasihatu hiya a'la darajatur rizqi. Nikmat bisa makan enak, itu adalah rizki yang paling tinggi. Lagi sakit pengen makan enak, punya duit banyak juga nggak bisa apa-apa. Bener, susah, ya kan? Berapapun pokoknya akan saya berikan untuk kesehatan saya, betul nggak? Ya. Tadi barusan ada yang cerita, penyakitnya kayak Haji Ridho, DBD begitu, di rumah sakit hanya 1 pekan 35 juta dia habis. Sehat. Uang yang dia cari 24 jam kali 1 tahun itu hilang begitu saja untuk kesehatan. Makanya kata Sayyidina Abdullah bin Umar, wahud min sihatika limaradika. Gunakan kesempatan sehat kamu sebelum datangnya sakit. Gunakan kesempatan sehat kamu sebelum datangnya sakit. Kalau udah sakit mah susah. Sehat itu penting banget. Ya, kalau kata Kiai Ubed, kesehatan itu termasuk bagian dari nikmat pertama, nikmat kedua setelah iman. Orang iman kalau sehat dia kan banyak beramal. Tapi orang beriman kalau nggak sehat, amalnya juga loyo. Makanya Nabi bersabda, innallaha yuhibbul abda at-taqi al-qawi al-mukhtarik. Allah tuh cinta sama seorang hamba yang iman, yang kuat, sehat. Kemudian apa lagi? Yang pekerja keras. Kira-kira kalau sakit bisa kerja keras nggak? Enggak, loyo, murung. Ya Rob. Maka penting menjaga kesehatan, itu penting. Ya. Itu dalam amal. Allah berikan kebaikan itu dalam amal. Bahkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, innalladzina amanu wa amilus solihati saj'al lahumur rahmanu wudda. Rumah tangga pengen bahagia itu syaratnya cuma 2. Saya ja'alulahumur rahmanu wudda. Yang pertama dia iman, yang kedua amal. Baru Allah datangkan sakinah. Kalau pengen punya rumah tangga yang bahagia, maka syarat mutlaknya dalam rumah tangga hadirkan agama. Idza taribat yadaka fazfar bidzatid din. Kalau kamu tidak mendapatkan yang cantik, tidak mendapatkan yang banyak harta, tidak mendapatkan yang nasabnya bagus, idza taribat yadaka fazfar bidzatid din, maka ambil yang nomor 4-nya, yang penting kamu bisa sama-sama amal agama. Orang tuh kalau amal agama, suaminya menundukkan pandangan, istrinya sejelek apapun tetap cinta. Kalau nundukin pandangan. Izin ya saya ya, ini izin sekali, bukan berarti suul adab sama Nabi. 9 istrinya Nabi, ada salah satu dari istrinya beliau yang berkulit hitam, tapi Nabi cinta kepada beliau, sayang kepada beliau. Bahkan semua istrinya Nabi mengatakan,
Nabi Muhammad beliau itu sungguh sangat menyayangi kami. Saya, setiap individu istri mengatakan beliau mah sayang sama enggak sayang sama saya. Kenapa itu? Karena innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Istri mau secantik apapun, para suami, kalau antum tidak bisa menjaga pandangan, maka Allah cabut dua kenikmatan dalam diri antum. Yang pertama, Allah cabut nikmatnya berhubungan badan, nikmatnya memandang istri. Yang kedua, Allah cabut nikmatnya taat. Apa kata Nabi? Dalam kitab Mishkatul Masabih beliau mengatakan, pandangan mata nih itu lebih tepat daripada lemparannya anak panah itu, busur panah dari orang yang paling ahli. Kan dari mata ke otak, ya kan, akhirnya terkesan. Akhirnya ketika kita bersama dengan istri, kepikirannya dia. Allah cabut tuh. Ada ujung-ujungnya apa? Curhat ke ustadznya, saya udah nggak nyaman sama istri saya, udah nggak ada rasa. Bukan nggak ada rasa, orang kayak lu sampai kapanpun kalau nggak bisa nundukin pandangan, Allah cabut itu. Iya, mau 10, mau 100 kita gonta-ganti wanita, kalau kita nggak bisa jaga pandangan, tetap Allah cabut itu. Maka ingat nih, ini Allah berfirman, dan diantara dari hikmahnya nikah adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Litaskunu ilaiha, supaya kamu tuh tenang. Karena nikah itu perintah Allah, sunnahnya baginda Nabi. Ya. Nikah itu perintah Allah, sunnahnya baginda Nabi. Maka dalam perintah Allah, kalau kita sungguh-sungguh nggak akan pasti ada kesusahan, nggak akan. Kalau kata para ulama, sakinah itu apa sih? Sakinah itu ketika kamu punya masalah bisa kamu selesaikan dengan tenang, dan lewatnya adalah jalur agama. Baru sakinah tuh. Nggak dikit-dikit nyuekin istrinya, marah, tidurnya di luar, nggak mau negor istrinya, ya kan? Akhirnya perangnya lewat status, kan lucu. Ya Allah, kenapa bisa begitu? Karena nggak ada agama, nggak wujud agama dalam kehidupan kita ini. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah, cinta. Warahmah, baru pertolongan Allah turun dalam pernikahan. Nah, pertolongan Allah dalam pernikahan itu juga termasuk bagian dari falah, dari kebahagiaan. Ini semua dapatnya lewat hati, rasanya lewat hati, dapatnya lewat amal. Kemudian yang ketiga yang dicari adalah yaitu kedamaian, atau disebut dengan sakinah dan tumakninah. Puncaknya adalah yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu puncak dari tujuan hidup kita itu. Ya. Jadi ingat, ada keperluan hidup, ada tujuan hidup dan maksud hidup. Tujuan hidup kita itu bagaimana Allah ridha. Maksud hidup kita itu bagaimana Allah ridha. Keperluannya itu adalah di dunia. Gimana caranya supaya Allah ridha? Maka kita di dunia amal. Paham di sini insyaallah? Kita harus betul-betul berpikir ini. Terus, jadi punya dunia tuh boleh nggak? Boleh. Itu saya baca hadis, kita tahu semuanya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak berguna untuk manusia yang lain. Itu kata sarah hadisnya. Anfa'uhum linnas itu ada 3. Al-ihsan bin nas,
bisalah sati asya. Yang pertama adalah bil mal. Coba. Yang kedua bil jah atau bil hilm. Yang ketiga bil ilmi. Tetap yang pertama untuk bisa membahagiakan itu lewat harta. Makanya kita harus kuat, harta kita harus banyak, uang kita. Yang gak boleh itu terlalu ambisinya itu loh. Nabi dalam hidup itu gak pernah doa, ya Allah banyakkan harta saya, enggak. Nabi doanya, Allahumma ja'al ali Muhammadin kifafa. Ya Allah, jadikanlah keluarga Muhammad hartanya cukup. Maka yang pertama anfa'uhum linnas adalah bil mal. Terus ada doktrin begini, gak usah jadi orang kaya, ntar kebanyakan harta neraka. Loh. Mulai kapan barang halal bisa masukin ke dalam neraka? Coba. Itu doktrin-doktrin bodoh tuh kayak gitu tuh. Namanya ada doktrin bitajhil, ya, yaitu doktrin kebodohan yang kita ketika berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan kekayaan, tapi malah didoktrinnya seperti itu, ditakut-takutin dengan nggak usah banyak harta nanti dihisapnya lama, nggak usah jadi orang kaya nanti malah nanti jadi masuk neraka loh. Yang kaya masuk neraka itu adalah mereka yang salah mentasarufkan hartanya. Apa tasaruf tuh? Mengeluarkan, menyalurkan. Udah tahu waktunya nisab, zakat nisab dan zakat mal nisab, masa nggak dikeluarkan? Itu yang nanti akan dihisab oleh Allah. Jadi begitu. Al-qawi, qawi di sini juga kata para ulama, yuhibbul abda al-qawi, at-taqi al-qawi. Allah sangat suka kepada hambanya yang qawi. Qawiyun bil ilmi, qawiyun bil iman, qawiyun bil mal, qawiyun bil jah. Kok kuat hartanya, kuat imannya, kuat kedudukannya. Kan kalau kita punya kedudukan, kita bisa amar ma'ruf nahi munkar dengan gampang. Tapi kalau kita udah gak punya duit, kalau kata Bang Ogi, orang tuh kalau gak punya duit, maulid Nabi, duduknya di belakang dia. Hah? Di samping son, kata Bang Ogi itu. Alaihi rahmatullah. Gitu. Tapi orang tuh kalau punya duit, walaupun nggak punya ilmu, tetap Pak Haji, monggo Pak Haji, siap Pak Haji. Apa kata Sayyidina Umar? Izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bi salihil a'mal. Orang dunia menganggap mulia itu dengan harta. Orang akhirat menganggap mulia itu dengan banyaknya amal. Jadi seperti itu. Berarti kita wajib menjadi orang kaya? Boleh. Kalau wajib, kalau enggak jadi dosa. Boleh. Intinya bagaimana? Jangan malas. Nabi itu paling benci banget sama orang yang malas. Pokoknya hidup itu jangan malas. Ya, bangun pagi, sholat subuh. Ya, kalau ente nggak bisa tahajud, paling nggak sholat subuh berjamaah jangan tinggal. Ya kan? Kalau bisa sholat qobliyah subuh. Nabi bilang raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bukan sama dengan, lebih baik. Dengan dunia dan seisinya. Ini udah mah miskin dunia, sholat subuhnya ketinggal. Apa yang mau dia banggakan dalam hidupnya itu? Makanya ini berkali-kali saya sampaikan di majelis yang mulia ini, perkataan Sayyidina Abu Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, "Idza ra'aitar rajula yunafisu fid dunya fanafishu fil akhirah." Kalau kamu melihat ada orang yang mengungguli dunia mengungguli kamu dalam urusan dunia, maka ungguli dia, kejar dia lewat urusan akhirat. Dunianya kita kalah, akhiratnya juga kalah. Coba. Paham di sini insyaallah ya. Terus bagaimana caranya supaya nggak cinta dunia? Nggak bisa.
Karena kita hidupnya masih di dunia. Caranya itu kalau kata Kiai Uzairon adalah agama ini bukan untuk meninggalkan dunia, bukan dokter untuk meninggalkan dunia, tapi mengatur bagaimana dunia kita baik. Itu kata Kiai Uzairon. Jadi kalau ada orang terlalu jos dalam urusan dunia, dalam urusan agama, nggak penting tuh dunia, itu keliru. Jitak kepalanya kalau kayak gitu. Keliru dia, salah. Ya. Kita ini hidup yang hidup di tempat yang semuanya butuh ikhtiar. Ya. Artinya butuh sesuatu yang untuk sampai kepada tujuan. Nabi sakit berobat. Nabi beliau mengembala kambing, beliau berdagang. Bukannya berarti beliau nggak percaya kepada Rabbul Asbab, kepada Tuhannya asbab, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi mengajarkan supaya kita ini hidup di dunia dengan aturan-aturan yang baik. Dengan aturan-aturan yang sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dilanjutkan lagi oleh beliau itu, oleh Sayyidina Abu Hasan Samarqandi. Ya. Orang tuh kata beliau, kalau sudah senantiasa fokusnya kepada agama, maka akan pendek angan-angannya. Kalau tadi kan panjang angan-angannya, ini pendek sekarang angan-angannya. Kata beliau apa? Man qasura amaluhu akramahullahu ta'ala bi arba'i karamatin. Barang siapa yang pendek angan-angannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 4 kemuliaan kepadanya. Yang pertama apa? Ihdaha ayyuqawwiyahu ala ta'atihi. Dia akan kuat ibadahnya. Karena dia pikir, buat apa ya gua? Terlalu sibuk. Sebentar lagi dibawa mati. Tadi saya persiapan pakai fadilah sedekah. Di situ ancaman terhadap dunia itu. Wah, ngeri banget fadilah sedekah itu. Cerita Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, artinya kan Nabi sudah wafat. Ketika beliau pengen minum madu yang dikasih oleh para sahabat yang lain, maka beliau menangis sejadi-jadinya. Ditanya, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis? Takut-takut wahai Abu Bakar, sepeninggalku umatku berebut terlalu ambisi untuk mendapatkan dunia. Padahal dunia hanya sementara saja. Akhirnya Nabi mengatakan, ajibtu li talibid dunya wal mautu yatlubuh. Kata Nabi kepada Abu Bakar, saya heran sama orang yang mencari dunia sementara sebentar lagi dia mati. Ajibtu li talibid dunya wal mautu yatlubu. Aku heran terhadap orang yang terlalu cinta ambisi terhadap dunia sementara dia mau mati. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasulibat beliau mengatakan, ya man bidunya hustaghal qad qarrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Ya man bidunya hustaghal, hei kalian yang tertipu dengan kesibukan dunia, qad qarrahu tulul amal, kalian terlalu sibuk untuk mengumpulkan angan-angan kalian. Awalam yazal fi ghaflatin, lu tahu nggak sih sebenarnya lu tuh lagi dibudakin, lu tuh lagi dipermainkan. Hatta dana minhul ajal, tiba-tiba mati datang. Ya, cuman akal kita ini udah terlalu sibuk, terlalu bising, terlalu banyak maksiat. Artinya nasihatnya Allah, nasihatnya Nabi, nasihatnya para ulama tuh ya udahlah begitu aja. Ini nggak terlalu sibuk ya, masya Allah. Kemudian beliau mengatakan kenapa orang itu kalau pendek angan-angan dia akan kuat ibadahnya? Li'annal abda idza alima annahu yamutu an qaribin la yahtamu bima yastaqbiluhu minal makruh. Seorang hamba itu apabila dia mengetahui kalau mati itu sebentar lagi akan datang kepadanya,
la yahtamu bima yastaqbiluhu, dia tidak akan pernah sibuk memikirkan sesuatu yang dia enggak suka. Wa yajtahidu fi ta'atin, kemudian dia bersemangat untuk taat, fayaksuru amaluhu, dan dia memperbanyak amalnya. Jadi orang tuh kalau pendek angan-angan sibuk sama amal. Contohnya para sahabat. Sahabat itu udah alla yubali bima dhahaba alaihi minad dunya idza kana dinuhu saliman. Enggak peduli dunianya hilang, yang penting agamanya selamat. Abu Talha siapa yang mengimpakan kebun kurmanya yang 10 hektar sebenarnya? Talha siapa namanya? Talha bin Ubaidi, apa Abu Talha? Siapa? Abu Talha. Talha. Sayyidina Talha lagi sholat, Pak, Bu. Di zaman Sayyidina Umar ya? Di zaman Sayyidina Utsman lagi sholat. 2 rakaat. Lupa pas lagi ruku. Udah baca Al-Fatihah apa belum ya? Selesai sholat datang ke Sayyidina Utsman. Aku infakkan semua kebunku itu. Kenapa? Gara-gara saya sholat di kebun. Kan burung banyak yang hinggap tuh. Akhirnya saya mikirin saya mendengarkan indah suara burung tuh gara-gara itu. Jadi sholat saya lupa baca Al-Fatihah atau enggak. Udah gara-gara itu pokoknya saya tinggalin semuanya. Kayak saya infakkan semuanya itu. Itu Allah yubali bima dhahaba alaihi minad dunya idza kana dinu saliman. Enggak peduli agama, enggak peduli dunianya hilang, yang penting agamanya Kalau kita enggak, Allah yubali dinuhu, Allah yubali bima dhahaba alaihi min dinihi idza kana dunyahu saliman. Kalau kita enggak peduli agama gua hilang, yang penting dunia gua selamat. Iya. Ini kenapa Bang gak Jumatan? Waduh, saya kalau Jumatan rame banget ini, kasihan. Iya, kan ngeri banget. Masya Allah. Apa tukang cilok itu, tukang cilok yang biasa saya beli itu sama Ustaz Holil itu di rumah. Jumatan kan, Bang Jumatan dulu. Waduh, kalau Jumatan kasihan nanti yang karyawan-karyawan pabrik nggak pada makan. Ya saja kan. Ya Allah, memikirkan orang lain, dia nggak tahu nanti di kuburan bagaimana dia itu. Atau mungkin dia safar kali ya. Apa Bu ya? Biar husnuzon aja. Allahu Akbar. Kemudian yang selanjutnya adalah yaqillu humumuhu li annahu idza alima annahu. Yang kedua adalah kesedihannya menjadi sedikit. Yaqillu humumuhu li annahu idza alima annahu yamutu an qarabin la yahtam bima yastaqbiluhu minal makruh. Jadi kesedihannya sama dunia itu sedikit dia. Enggak terlalu dipikirin, ngapain gue mikirin yang bukan jadi urusan saya ini. Enggak punya kesedihan malah. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Bilal bin Rabah ketika menjelang wafatnya, beliau malah tertawa, membuat syair. Ghadan nalqal ahibba Muhammadan wa hizba. Ngapain itu keluarganya kumpul nangis. Kata Sayyidina Bilal bin Rabah, ente kenapa pada nangis? Ya khawatir bagaimana engkau nanti meninggal. Oh, lo ngapain ditangisin? Orang saya sebentar lagi ketemu Nabi kok. Jadi nggak sedih. Kalau kita kan kayak tadi yang saya sampaikan, mau mati aja masih udah Pak dikasih cepetan Pak dibagi harta warisnya Pak. Enggak, lantar aja katanya. Bapak Ibu harus tahu Nabi mengatakan nafsul mukmin nafs bagaimana dalil hadisnya? Rohnya orang beriman itu mu'allaqatun biddain. Ruhnya orang beriman itu tidak akan sampai kepada Allah ketika dia punya hutang dan masih meninggalkan warisan yang belum dibagi. Loh, masih terkatung-katung dia. Kalau bapak kita udah meninggal dunia dan itu meninggalkan harta,
sementara belum dibagi itu hartanya, mentang-mentang masih ada ibunya, maka ruhnya orang tua kita tuh masih terkatu. Kapan dibagi nih, gue udah gak kuat ini, cepetan dibagilah. Ntar nunggu ibu mati dulu lah. Baru dibagi, baru kalau udah dibagi, baru dia ketemu Allah. Hati-hati. Sama punya utang juga begitu. Bagaimana sih hadisnya itu? Bu ya? Nafsul mu'min mu'allaqatun biddain ya. Apa gimana sih? Bingung semuanya ya. Terus yang selanjutnya yaj'aluhu radiyan bil qalil. Orang yang pendek angan-angannya yaj'aluhu radiyan bil qalil, maka dia akan ridho dengan pembagian, dia akan syukur dengan harta yang telah sampai kepadanya walaupun hanya sedikit. Li'annahu idza 'alima annahu yamutu an qaribin fa innahu la yatlubul kasrata. Apabila seorang hamba mengetahui kalau kematian sudah dekat, fa innahu la yatlubu, maka dia tidak akan mencari al-kasrata, harta yang berlebihan atau harta yang banyak. Wa innama yakunu hammahu hamma akhiratihi, bahkan yang dia pikirkan bagaimana akhiratnya dia. Masya Allah. Orang tuh kalau pendeknya angan-angan kayak gitu tuh, gak mikirin gak banyak hartanya atau banyak atau enggak, yang penting dia mikirin bagaimana dikuburnya selamat. Yang keempat, yang terakhir nih. Cepet banget ya. Warabi'u ayyunawwira qalbahu. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan menghiasi hatinya dengan cahaya iman. Li'annahu yuqalu nurul qalbi min arba'ati asya. Dikatakan bahwasanya iman itu supaya masuk ke dalam hati ada 4 caranya. Yang pertama adalah batnun ja'i, membiasakan perut lapar. Maka di antara sunnahnya para nabi adalah makan 1 kalau makannya 2 kali berarti bid'ah. Saya ngobrol sama Ki Ubed kan, dipanggil waktu kemarin kita ke Temboro. Ditanya, Masya Allah Muhtadudin adut kurus sekarang, gimana polanya? Alhamdulillah makan sekali. Oh iya, itu makan sekali itu sunnah yang sangat dianjurkan, kata Ki Ubed itu. Di antara pesannya Sayyidina Rasulullah kepada Aisyah ya, Stefan ya. Sebelum wafatnya ini jarang banyak orang yang tahu kalau ini hadis sahih. Ketika as-shalah an-nisa wa ma malakat aimanukum, itu Rasulullah pesan, wahai Aisyah istriku, jangan sampai kamu makan lebih dari 2 kali. Sehingga Rasulullah Aisyah mengatakan, tidak pernah aku melihat ketika aku hidup bersama Nabi, aku melihat Nabi makan lebih dari 2 kali. Ya dilanjutkan, makan sekali dilanjutkan katanya. Tapi ketemu Mas Arifin, Kodani nggak bisa tuh begitu. Ini Kodani dengan Mas Arifin dengan Pak Haji Ridho, gimana caranya supaya Kiai gemuk lagi katanya. Yang ketiga, yang kedua apa? Sahibu salihin, yaitu kumpulnya sama orang-orang soleh. Yang ketiga yaitu menjaga diri dari perbuatan dosa. Menjaga diri dari perbuatan dosa. Maksudnya bagaimana? Takwa. Yang keempat adalah qasrul amal, yaitu memperpendek atau enggak terlalu berlebihan dengan panjangnya angan-angan. Bagaimana supaya enggak panjang angan-angan? Nabi mengatakan, ungduru ila man huwa asfala minkum wala tangzuru ila man huwa fauqakum. Kata Nabi, biar nggak panjang angan-angan, supaya syukur kalau urusan dunia lihat yang di bawah kita. Kalau urusan akhirat lihat yang lebih banyak amalnya daripada Jadi antum kalau urusan dunia jangan lihat Pak Haji Yustiar, jangan lihat Mas Arifin, jangan lihat Kukuh. Oh sama, kalau Kukuh malah kan lebih susah kali. Iya. Kiai di mana?
Di rumah ada cash nggak? Enggak. Ini alasannya ini lagi nggak ada cash nih. Soalnya nggak bisa pakai apa? QRIS. Bilang aja lo nggak punya duit kok. Alasannya banyak banget. Dah, cukuplah. Takror dulu. Ayo banyak itu. Ada banyak poin itu. Yusuf ya itu ya? Ya Allah. Yusuf. Ustadz Yusuf, sehat. Ini kiai di Cianjur ini. Masya Allah. Antum sehat. Masya Allah. Enggak ngelihat. Ya. Amal. Ya, itu kalau tulul amal. Tah, saya. Ayukatsirahumumahu fid dunya. Ayukatsirahumumahu fid dunya. Ya, terus yang ketiga ayyasira harisan jam'il mal. Pertama rakus. Yang keempat ayaksu qalbah. Mati hatinya. Abu Lais As-Samarqandi Tanbihul Ghafilin. Lama nih ngaji ya. Lama ngaji ya. Lama ngaji. Ini kelamaan ngaji ya. Kelamaan. Ya udah cukup udah 10:30, nggak tahu nggak kerasa. Saya nggak buka pertanyaan ya karena udah jam 10:30. Kita doakan buat Pak Haji Ridho Al-Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan untuk semua keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan. Kalau yang sudah parah banget itu jangan minta sembuh, minta yang terbaik menurut Allah. Terus kalau yang udah parah banget, bacain surat Ar-Ra'du. Iya, Ar-Ra'du. Itu banyak itu pengalaman amal itu. Ada 2 hari orang tuh sekarat, saya sama Kuku dan Hawariyun itu baca Ar-Ra'du ya Ku. Itu sekarat, orang sekarat baru tahu tuh sampai kayak mengeluarkan suara sapi. Gitu. Wah, ini saya bilang nggak bener nih, udah baca Ar-Ra'du. Pagi kita baca, zuhur mati. Terus omnya Syahid ya, omnya Syahid zuhur itu udah lama sakitnya. Pas kita zuhur nengok, zuhur kita baca itu isanya meninggal dunia.
Itu ar-ra'du tuh memang seperti itu. Nah, kemarin ada salah satu jamaah saya itu, Pak Eka, lama, udah hampir tahunan sakitnya, udah payah, ya kan, sampai udah pasrah banget gitulah. Kalau diperbolehkan suntik mati boleh, mungkin disuntik mati itu, karena udah capek yang hidup. Ngapain udah bacain ar-ra'du, minta keputusan sama Allah. Hari Minggu baca itu, pas saya lagi di puncak hari Senin, bukan alhamdulillah ya. Assalamualaikum Kiai, innalillahi, bapak saya wafat katanya. Gitu. Ya kalau haji jangan dibaca ar-ra'du. Tapi kalau haji dibaca ar-ra'du, insyaallah sehatnya sedia kala. Iya. Saya punya paman, kakaknya Abah itu di ICU, udah parah banget. Akhirnya kita baca ar-ra'du, wah, masalah hidup 10 tahun kemudian sehat lagi, jalannya kuat lagi, ngerokoknya kuat lagi. Iya, memang ar-ra'du itu luar biasa ya. Jadi yang udah parah-parah banget jangan minta sembuh, diminta dikasih yang terbaik menurut Allah. Ala hadhihi niyah wa niyatil qabul, khususan Haji Ridho bin Bapak Sartono. Allahumma rabban nas azibil basa isfi anta syafi syifan ajilan la yughadiru saqama. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma summa barik lana. Allahumma akhir lana wa akhtar lana wa saddidna. Allahumma zid alaina nura, zid alaina imana, zid alaina fahma, zid alaina mahabbatan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
بالمصطفى الرسول صلى وسلم في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. Mohon maaf lahir batin. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung ibu-ibu, ayo mohon maaf.